Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gamsut Podcast. Alhamdulillah, Gerakan Mahasiswa Serang Utara perdana mengeluarkan podcast, yaitu Gamsut Podcast. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, saya sebagai pembawa acara akan mewawancarai, akan berbincang asik dengan narasumber yang sungguh sangat sempurna, perfect, sangat terkenal dan juga sangat ganteng sekali. Inilah dia, tepuk tangan buat Kang Harifan. Perkenalkan, nama saya Harifan Ajari sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Serang Utara periode 2021 sampai 2023. Terima kasih. Ya, oke. Jadi ini Kang Harifan sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Serang Utara, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Serang Utara. Nah, mungkin teman-teman nih yang bukan dari Gerakan Mahasiswa Serang Utara ataupun yang bukan kelompok dari mahasiswa ingin tahu gitu, apa itu Gamsut? Karena mungkin di sekitaran Serang Utara Gamsut itu sangat terkenal sudah eksistensinya, bisa diakui. Tapi kita coba untuk mengulik sebentar sedikit apa itu Gamsut ya. Pada Kang Harifan, gimana Kang? Kira-kira Gamsut itu apa loh? Oh iya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu tentang Gamsut, apa itu Gamsut? Gamsut itu kepanjangannya adalah Gerakan Mahasiswa Serang Utara. Yang dimana ini adalah sebuah wadah atau sebuah tempat berproses atau berkumpul mahasiswa di Serang Utara. Nah, Serang Utara itu meliputi apa saja? Serang Utara itu meliputi 7 kecamatan di Dapil 1 Kabupaten Serang. 7 kecamatan. Apa saja? Yaitu Kecamatan Ciruas, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara, Kecamatan Carenang, Binuang, dan Lebakwangi. Nah, itu. Jadi Gamsut ini adalah sebagai salah satu wadah untuk teman-teman yang berada di kampus yang masih basicnya sebagai mahasiswa yang mau menempa diri, belajar dan berproses di organisasi. Gamsut adalah salah satu wadah itu. Nah, ini juga merupakan organisasi primordial yang fokus mengkawal persoalan yang ada di daerah Serang Utara khususnya dan umumnya di Kabupaten Serang. Gitu. Jadi teman-teman sudah tahu nih sekarang nih apa itu Gamsut. Ya, mungkin itu sejarah singkat lah. Ya, secara singkat. Secara singkat Gamsut. Nah, kemudian Gerakan Mahasiswa Serang Utara kontribusinya apa gitu untuk daerah Serang Utara ini? Kalau yang itu teman-teman, jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu di berbagai media, baik media cetak atau media online, bahwa Gamsut sudah melakukan banyak hal terkait tentang pengkawalan persoalan yang ada di daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Gamsut juga fokus terhadap persoalan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk persoalan yang ada di daerah ini khususnya. Contohnya seperti gizi buruk, kemudian pengawalan terhadap persoalan kesehatan, kemudian pendidikan, juga terhadap kesejahteraan. Begitu kira-kira. Jadi intinya Gamsut ini untuk saat ini masih fokus dalam ruang lingkup di organisasi, juga ruang lingkup di masyarakat. Jadi karena hakikat mahasiswa juga sebagai agent of change, agent social control, dan iron stock, ini juga perlu berproses di sini agar bisa menerapkan apa yang tadi disebutkan tadi, begitu, sebagai iron stock, kemudian agent of change dan lain-lain. Begitu. Berarti Gamsut ini bisa kita katakan bergerak di segala lini kehidupan. Iya, bergerak di segala lini sektor yang ada di dunia ini mungkin. Oke, berarti organisasi kemahasiswaan yang sangat diacungkan jempol. Iya, sangat diacungkan jempol. Alhamdulillah juga kita sudah banyak mendapat apresiasi dari berbagai lini, baik dari masyarakat, kemudian pemerintah atau tokoh masyarakat. Tapi itu yang harusnya menjadi motivasi kita juga sebagai bentuk pujian. Tapi setelah dipuji kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh berpuas diri. Setelah dipuji berarti
hasil yang kita berikan hari ini itu adalah masih di bawah cukup. Artinya masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk melakukan hal-hal baik yang tadi. Baik ya, Kang Harifan, tadi sungguh luar biasa sekali kontribusi Gamsut terhadap tanah kelahirannya, itu Serang Utara. Nah, lalu ya mungkin kita bertanya-tanya, apa sih kegiatan Gamsut pada mungkin kita lihat pada bulan ini loh. Kira-kira apa event Gamsut yang akan diadakan pada bulan ini? Oh iya, kebetulan teman-teman perlu diketahui saya juga sebagai panitia pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan Milad ke-21. Iya, jadi Milad ini bentuknya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Iya. Nah, sebagai bentuk apresiasi kita, sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa Gamsut sudah dilahirkan, Gamsut sudah dibesarkan, maka bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan juga perlu diapresiasikan. Maka kegiatan kita pada bulan ini, di bulan Juli, insya Allah kita bakal melaksanakan kegiatan Milad. Milad ke-21. Ke-21 tahun. Iya, ke-21. Berarti Gamsut ini sudah lama sekali ya? Sudah lama. Jadi kalau hitungan secara manusia, mungkin Gamsut ini sudah masuk ke fase dewasa, menuju dewasa. Sudah layak untuk menikah. Betul. Ya, betul sekali. Berarti sudah lama sekali 21 tahun ini berkecimpung mengurusi berbagai persoalan di Serang Utara. Ya, betul. Nah, berbicara tentang Milad, kira-kira Milad ini bagaimana ya kegiatannya? Oh, gitu. Untuk kegiatan Milad ini untuk kegiatan Milad ini, insya Allah kita nggak ada di yang kirim air. Jadi flash gak? Baik, dilanjut ya. Untuk kegiatan Milad ini, mungkin nanti kita akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk suksesi Milad. Di antaranya, yang pertama itu kita akan mengadakan silaturahmi tokoh. Silaturahmi tokoh ini akan berisi tentang kita dari pengurus pusat akan bersowan, berkunjung dan bersilaturahmi kepada pejabat yang ada di Serang Utara. Misalnya kayak camat di 7 kecamatan, kemudian Dapil 1, DPRD yang berada di Dapil 1, yaitu di Serang Utara. Jadi kita akan sowani dan kita akan berikan masukan serta berikan pendapat serta saran agar bisa memajukan daerah. Jadi salah satu kegiatannya silaturahmi tokoh. Kemudian nanti setelah itu juga akan ada kegiatan futsal, kompetisi pelajar tingkat SMA sederajat se-Serang Utara. Yang ini bakal diikuti oleh 54 sekolah yang ada di yang ada di Serang Utara. Iya. Jadi di Serang Utara ini sebetulnya kalau misalnya dilihat secara potensi sangat berpotensi sekali karena ada 54 sekolah yang berada di Serang Utara. Maka ini kita sebagai mahasiswa perlu menjadikan wadah agar teman-teman yang ada di tingkat SMA bisa berkumpul dan bisa berproses begitu, mencari bakatnya masing-masing. Tentu karena ini wilayahnya masih mengalami pandemi COVID-19, kita tahu sudah beberapa tahun ini melanda negeri kita, maka kita juga dalam kegiatan ini insya Allah akan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian setelah tadi silaturahmi tokoh, kemudian futsal, nanti kita juga bakal mengadakan kegiatan seminar beasiswa. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, kita sudah ada kegiatan atau bentuk program namanya yaitu adalah beasiswa Bintang Utara. Yang ini adalah salah satu langkah kita sebagai kontribusi kita sebagai mahasiswa untuk memajukan kesejahteraan serta meratakan pendidikan juga dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah. Nah, jadi ketika teman-teman yang di tingkat SMA yang mau kuliah dan tidak punya artinya masih di bawah di bawah tingkat kemiskinan begitu kira-kira ya. Jadi kriterianya menengah ke bawah itu bisa kita kuliahkan dengan kita bekerjasama dengan beberapa kampus begitu. Jadi kita sebagai jembatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, mungkin di seminar besok nanti kita bakal sosialisasikan kegiatannya apa. Nanti setelah dikuliahkan
kegiatan di Gamsutnya akan apa, itu akan ada kegiatan lanjutan. Dan setelah itu kegiatan yang terakhir tentunya ada kegiatan puncak. Nah, di kegiatan puncak ini insya Allah kita bakal mengadakan kegiatan yang positif seperti bajak, panggung gembira, kemudian dan lain-lain. Nah, tentunya juga bakal menerapkan protokol kesehatan. Diutamakan karena kesehatan itu sangat penting dalam perjuangan. Betul. Nah, Berbicara tadi masalah beasiswa, nah, itu kira-kira ada apa namanya, bayar atau tidak gitu? oh iya. Untuk beasiswa ini sebetulnya semuanya adalah free. Nah, selain kita kuliahkan, kita juga bakal memberikan pembinaan kepada mahasiswa. Nah, bedanya di beasiswa di kampus lain, mungkin di kampus lain juga ada beasiswa, ya. Cuma mungkin itu masih dalam bentuk akademik, pembinaan terhadap akademik, kemudian pembinaan terhadap diri mahasiswa itu sendiri. Tapi di Gamsut kita bakal berikan pembinaan secara kontinu, memberikan soft skill dan hard skillnya seperti apa dan bisanya apa. Itu bakal kita gali biar teman-teman yang kita kuliahkan juga bisa mencari jati dirinya, juga kemampuannya, kemudian bisa diterapkan untuk berkontribusi terhadap daerah. Iya. Gitu. Jadi beasiswa ini bisa dikatakan dengan beasiswa yang aktif. Iya begitu. Jadi mahasiswa bukan hanya kuliah pulang, ngekos pulang, bukan hanya seperti saja, tapi juga berperan aktif dalam masyarakat, kemudian berperan aktif dalam peran dan fungsinya sebagai mahasiswa. Iya. Ini sungguh luar biasa sekali gitu. Iya, sangat luar biasa. Bisa dikatakan luar biasa karena mungkin Gamsut di umur ke-21 tahun ini sangat banyak sekali dan bermanfaat program-program ke depannya. Baik. Jadi mungkin terakhir Kang Harifan, kira-kira harapan apa gitu Gamsut pada milad ke-21 tahun ini? Ya. Di milad yang ke-21 tahun ini saya berharap ke depan Gamsut bisa lebih berkontribusi aktif lagi terhadap kemajuan daerahnya, bisa lebih baik lagi secara internal, kemudian secara eksternal, dan bisa memfungsikan perannya secara maksimal. Artinya peran kita sebagai mahasiswa di daerah, juga peran kita sebagai mahasiswa di desa itu perlu dimaksimalkan. Artinya pembangunan itu kita mulai dari tataran yang paling bawah. Nah, kita di Gamsut punya jargon namanya membangun Indonesia dari desa. Dan itu kita bisa mulai dari gerakan-gerakan kecil, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dan itu kita bisa terapkan di daerah kita masing-masing. Nah, jadi kemungkinan Gamsut di tahun yang ke-21 ini banyak harapan-harapan masyarakat yang masih perlu diwujudkan. Masih banyak harapan-harapan, masih banyak jeritan-jeritan masyarakat yang perlu direalisasikan. Karena sesuai dengan visi-misi Gamsut di dalam mas yang tadi, yang selalu kita nyanyikan kalau ada kegiatan, kalau misalnya menuju masyarakat Serang Utara yang sejahtera. Nah, seperti itu kira-kira. Sangat baik, Kang, harapan Gamsut ya untuk kedepannya. Mungkin teman-teman pemirsa yang nonton pengen tahu kira-kira kapan sih diadakannya futsal dan acara milad pada bulan ini. Oke ya, untuk yang masalah itu, insya Allah kegiatan Gamsut akan kita mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Oh, jadi 5 hari kegiatan ini. Jadi 2 hari kegiatan kita yaitu silaturahmi tokoh, 2 hari kegiatan futsal, dan 1 hari itu kita bakal mengadakan kegiatan puncak. Nah, termasuk seminar beasiswa itu juga diadakan di kegiatan hari puncak. Nah, jadi kegiatannya dalam 5 hari betul. Jadi teman-teman ya, nanti Gamsut akan mengadakan acara milad yang dimulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juli. Jadi 5 hari Gamsut merayakan miladnya. Yang bertepatan di mana, Kang? Yang bertepatan diadakan di Kecamatan Montang, di aula. Yang pastinya menerapkan protokol kesehatan. Itu jangan lupa. Jangan lupa ya, guys ya. Mungkin itu saja podcast perdana kita kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang
mohon dimaklumi ya, karena kita apa adanya. Iya. Iya. Masih berdana mungkin Masih ya. berdana. Tapi insya Allah semoga nanti Gamsut Podcast bisa lebih baik dan bisa lebih wow ya. Iya. Nanti bisa, oh iya, untuk sponsor ya yang mau mensponsori acara podcast kita bisa kontak nomor di bawah ini. Ya. Ya, jangan lupa ya, karena podcast kita kali ini ke depan akan mendatangkan narasumber yang sangat terkenal, yang sangat penting di Indonesia. Luar biasa. Ya, iya. Nanti juga bakal ada kira-kira kita seringkan lagi podcast ya. Jangan lupa juga subscribe, like dan share ke teman-teman, sanak saudara, keluarga dan juga belahan jiwa. Ya, jangan lupa guys ya. Oke, mungkin itu saja. Apa ada closing statement Kang Arifan? Mungkin sedikit closing statement. Iya. Untuk teman-teman yang berada di kawasan kita di Serang Utara, semoga kita masih diberikan kesehatan dan juga tetap menjaga kesehatan di era pandemi ini. Jadi setelah menjaga diri, juga kita perlu menjaga keluarga, perlu juga menjaga orang lain agar bisa sehat begitu, agar Indonesia bisa pulih seperti sedia kala, agar pandemi bisa cepat berlalu. Dan setelah teman-teman menjaga kesehatan, jangan lupa juga untuk tetap meluruskan niat untuk tetap berbuat baik, karena kita manusia juga membutuhkan manusia yang lain. Makanya kita di sini diajarkan untuk saling berbuat tentang kebaikan, agar ketika kita dalam keadaan susah atau apapun itu, orang lain bisa membantu kita. Nah, begitu pun sebaliknya dan seterusnya. Jadi jangan pernah lelah untuk terus berbuat baik, jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan ingat satu hal, kita punya Allah, dan ingat dua hal, kita harus tetap menjaga diri dan juga kesehatan. Begitu kira-kira. Sangat luar biasa sekali. Ingat, jangan pernah lelah untuk berbuat hal yang baik-baik. Ya. Mungkin itu saja. Saya Hadi pamit undur diri, dan juga narasumber kita Kang Arifan. Ya, terima kasih sudah hadir ya, dan juga meluangkan waktunya untuk kita wawancarai pada podcast perdana kali ini. Jadi itu saja. Madep karep mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.